Keluaran 13 ayat 1 sampai 22. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal ini bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan, juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan,
dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai dengan 22. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu, Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di Betting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara,
Jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Demikian. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di situ. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang.
Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, tanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Oke. Ya, luar biasa firman Tuhan hari ini agak panjang, tapi nanti saya singkat aja. 1. Ragi, ya. Mengapa ada hari raya roti tak beragi? Itu adalah sebuah nubuatan, saudara ya. Tentang kemunafikan dari pengajaran para guru-guru Israel, guru-guru agama, saudara ya. Yang berteori dengan segala macam teori yang indah, tapi nggak bisa praktek, saudara. Itulah orang munafik. Teorinya banyak sekali, ya rasanya paling hebat, wow, saling memaki, saudara, tapi nggak bisa praktek, nggak ada buahnya. Pendeta-pendeta juga yang suka ngajar pinter-pinter, indah-indah pengajarannya, tapi nggak ada yang praktek, saudara ya. Serius ya, aduh, capek dah kalau cerita gereja begitu ya, saudara ya. Saya sendiri pernah dari dalamnya soalnya ya, jadi gimana dong? Saya pernah bagian dari dalamnya, sampai saya dihajar sama Tuhan habis-habisan. Awasilah dirimu dan ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Dengan demikian kamu menyelamatkan dirimu dan orang-orang lain juga. Seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang ayah, seorang ibu, seorang guru, seorang pengajar, seorang pemimpin harus berkata, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Kalau dia tidak berani ngomong begitu, itulah ragi orang Farisi. Itulah ragi, saudara. Dan kamu tidak boleh menyimpan ragi di rumahmu. Segala macam teori yang indah-indah, tapi kamu tidak bisa praktek. Bullshit, saudara. Singkirkan dari rumahmu. Sebab kamu akan pergi ke tanah perjanjian. Kalau kamu masih menyimpan ragi orang Farisi di rumahmu, ya,
Itu adalah hari raya penyucian, saudara ya. Setelah kamu lepaskan apa yang menjadi posesif dalam hidupmu, lepaskan. Itulah anak sulung ya, saudara ya. Itulah anak sulung yang mati. Matikan, saudara. Lepaskan yang posesif dalam hidupmu, lepaskan. Dan kamu harus hidup di dalam pengajaran yang simple, ya, pengajaran yang sederhana, yang pengajaran yang kamu bisa lakukan. Bukan yang jelimet, tapi nggak ada prakteknya, saudara. Ya, kamu bilang, kamu harusnya pakai begini, pakai baju hangat, harusnya kamu pakai sepatu, harusnya, tapi kamu nggak pernah belikan sepatu, saudara. Kamu nyuruh orang pakai baju hangat, pakai sepatu, ya, kamu nyuruh orang untuk sekolah, kamu sekolah dong begini, tapi kamu nggak nyekolahin dia, saudara. Nggak usah ngajarin, nggak usah ngomongin. Ya, itulah lagi orang Farisi, saudara. Kamu harusnya makan, ya, kamu yang ngasih makan. Nah, itulah lagi orang Farisi, ya. Banyak teori, tapi nggak ada prakteknya, saudara. Gajah dibelangkoni. Itulah lagi orang Farisi. 2, badai, ya, topan badai, ya kan? Awan, tiang awan dan tiang api, itulah badai, ya, saudara. Badai itu, ya, penyebabnya adalah kita yang ngeyel, saudara ya. Badai dalam hidup kita biasanya 99% karena kita ngeyel sama Tuhan. Kita, ya, sudah dikasih tahu yang baik, kita dipimpin, diajari, tapi kita ragu sehingga harus dipimpin oleh badai. Karena ragu. Kalau dari awal orang Israel tidak ragu, maka tidak perlu ditopang dengan badai. Kenapa? Hajar mantep hatimu, saudara. Tetapi karena hatimu tidak mantep, kamu harus dihajar pakai badai dulu, saudara. Kamu harus melihat badai dulu. Tapi jangan takut, saudara. Di dalam badai itu tidak akan ada satu rambut pun lepas kalau bukan karena Tuhan mengizinkan. Mengapa, saudara? Di dalam topan badai itu justru ada pertolonganmu, saudara. Badai itu adalah malaikatmu, ya. Saudara, kalau melihat badai dalam kehidupanmu, jangan takut. Itu adalah badai yang menuntun hidupmu kepada tanah Kanaan. Dulu saya takut, saya tidak ngerti. Saya tengking-tengking, saudara ya. Berhenti, badainya datang lagi. Tengking-tengking lagi, takutan jejeritan kayak murid-murid Yesus, ya. Tapi Paulus bilang jangan takut. Di awal Paulus sudah bilang jangan pergi, tapi kamu ngeyel pergi kena badai, saudara. Ya kan? Saudara, Rasul Paulus ini orang pinter, saudara ya. Dia kalau di zaman itu kalau bilang pinter itu bukan cuma pinter baca tulis matematika, bukan. Kalau bilang pinter itu dia pinter semua ilmu, saudara ya. Bahkan sampai dengan abad ke-18, kalau bilang seorang ilmuwan, dia belajar bukan cuma ilmu fisika, dia nggak cuma belajar fisika, dia belajar kimia, dia belajar matematika, dia belajar filosofi, dia belajar agama, dia juga teolog, saudara. Dia juga teolog ya. Anda lihat Isaac Newton itu teolog, saudara ya. Isaac Newton teolog, Copernicus ya teolog, Galileo Galilei dia teolog. Rata-rata ilmuwan itu juga seorang teolog karena awalnya pengetahuan itu dari Alkitab. Awalnya ilmu pengetahuan orang Yahudi berasal dari Alkitab. Awalnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan orang Kristen dari Alkitab. Ya. Nah, makanya kalau orang pinter, itu mereka pinter, dia bisa baca alam, iklim, suasana, segala macam, dia ngerti. Ya. Dan Paulus bilang, ini nggak baik, kelihatannya memang baik, angin sepoi-sepoi, tapi ini nggak baik, karena dia tahu, saudara. Dia tahu, dia belajar ilmu alam. Ya, orang Yahudi semua kalau bilang, apalagi dia disebut nabi, disebut rasul dan nabi, ya Paulus ini ya, dia tahu ilmu alam, dia ngerti. Lalu nggak nurut orang-orang ini, keminter. Kita seringkali Tuhan sudah kasih tahu, kitanya keminter, saudara ya. Beberapa orang saya udah kasih nasihat, dia keminter. Ya nggak apa-apa, dia ngalami badai, diizinkan, tapi jangan takut kalau kamu lagi badai. Sekalipun dalam badai, karena kamu tidak akan celaka. Jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jangan takut, kalau kamu tenggelam, dia juga tenggelam. Lewati, saudara. Karena topan badai itu kan menuntunmu kepada tanah perjanjian. Yang penting sikap hati kita benar. Ya, sikap hati kita jangan keras, jangan ngeyel, jangan ngotot, jangan cari pembenaran. Nikmati badai itu. Kalau memang kita ada salah, akui kita salah. Kalau memang kita ada kesombongan, biarlah kita rendah hati. Kita cari Tuhan yang sungguh-sungguh di tengah badai, topan badai itu. Karena topan badai itu, kalau kamu tenang, topan badai itu kan kamu lihat ya, dia akan membawamu kepada tanah perjanjian, saudara. Topan badai itu akan menuntunmu kepada sebuah
berkat. Ya, topan badai itu akan membawamu kepada hal-hal yang indah, saudara. Ya, jadi jangan takut. Dan topan badai itu yang melindungimu dari musuh yang lebih besar lagi, yaitu pasukannya Firaun, tentara Firaun yang mau bunuh kamu, saudara. Topan badai itu akan yang melindungi kamu dari bencana yang lebih mengerikan lagi, sehingga kamu dimasukkan ke topan badai. Dimasukkan ke dalam topan badai. Siapa yang mau masuk topan badai? Anda lihat kalau perampok bajak laut itu yang dia orang yang lihai, ya sudah lihai, dia jadi nakoda yang lihai, saudara, kapten kapal yang lihai. Begitu dia dikejar sama tentara Inggris itu ya, bajak laut zaman itu ya, dia akan lari ke badai, saudara. Dia akan lari ke tengah badai. Karena tentara-tentara ini dia orang baik-baik, ini orang penjahat semua, dia orang nggak takut mati. Dia masuk ke badai, saudara. Karena tentara pemerintah nggak akan berani masuk ke badai. Ya, sementara ini memang orang sudah, wah, istilahnya udah siap mati semua, masuk ke badai, lolos mereka, saudara. Mereka nggak takut dengan badai. Kita juga gitu ya. Kita itu nggak takut dengan badai. Mengapa? Karena di situ ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ada nahkoda kita, juru mudi, ada Mesias bersama dengan kita. Jadi kalau kita sudah bikin salah, masuk tengah badai, nikmati badai itu, saudara, bersama dengan Tuhan Yesus. Karena badai itu akan membawamu kepada tanah perjanjian, dan kamu akan menikmati susu dan madu setelah itu. Jangan panik, jangan teriak-teriak. Tidak ada satu rambut pun lepas. Karena ada pelindungan Tuhan dalam hidupmu. Yang penting responnya benar. Kalau responmu salah, kamu nyemplung, mati, saudara. Jangan lari, jangan nyemplung, balik ke kapal. Ya, karena malaikat Tuhan berkata, kita semua akan diselamatkan. Yang penting kamu ada Tuhan bersamamu, ada janji Tuhan bersamamu, maka percayalah, malaikat Tuhan ada di situ bersamamu, nggak akan ada yang celaka di tengah badai itu, saudara. Siapa harinya di tengah badai? Ruwet sekali rasanya. Tenang. Bukan badai yang suruh tenang, kamu yang tenang. Bukan badai yang disuruh tenang, kamu yang tenang. Ya, karena ada Tuhan bersama denganmu, ada Mesias, ada juru mudi, ya, ada nahkoda, ya, yang mengendalikan kapal pernikahanmu, yang mengendalikan kapal dagangmu, yang mengendalikan kapal kehidupanmu, saudara ya. Tenang. Kalau kamu tenggelam, dia juga tenggelam bersamamu, saudara. Jadi nggak bakal tenggelam. Nikmati nanti sampai ya ke pulau harta karun. Kamu akan sampai ke tanah perjanjianmu. Nikmati susu dan madu, ya. Buang ragi orang Farisi, buang kemunafikan, ya. Simple, lakukan firman Tuhan, mengasihi, mengampuni, memberkati, ya. Hidup bersahaja setiap hari, ya, rendah hati, berdiakonia, militan, ya. Buang ragi orang Farisi, caranya begitu, saudara, ya. Jangan kebanyakan teori, jangan kebanyakan Trinitas, Oneness, mumet, saudara, nggak usah turutin. Ya, itu biar saya saja buat ngaplokin mereka. Saya memang sekolah buat nampolin mereka. Kamu tidak perlu sekolah jadi dokter teologi, ya, buat melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Simple. Ya, saya jadi dokter teologi cuma buat tampol-tampolan aja, saudara. Ya kan? Kalau enggak kan nggak seru, saudara. YouTube-nya nggak ada yang datang nanti kalau nggak tampol-tampolan. Tapi untuk menghadapi kehidupan nggak perlu jadi dokter teologi, saudara. Nggak perlu sekolah di HIPA, sekolah di High Kiosk Bible College aja. Ya. Nah, kedua, masuk dalam badai, menikmati, responi dengan benar. Yesus adalah juru mudi. Kapal bahtera pernikahanmu, Yesus juru mudi bagi kapal dagangmu. Yesus juru mudi bagi kapal kehidupanmu. Kamu akan sampai selamat ke tanah perjanjian. Jadi jangan kamu tenangkan badainya, tapi tenangkan hatimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa dan mendengar apa yang Tuhan mau, dan kamu akan lihat malaikatnya menjagamu. Tuhan Yesus memberkati.